Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Tiara Mei Filamia, kelas 6, semester 1, jurusan Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat dan berikat. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan Indonesia. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Pernah pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di dalam UUD 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia 2 tahun 1945 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa yang utama dan pertama sudah terlihat dalam konsepsi bahasa di atas, yaitu fungsi komunikasi. Dalam bahasa berlaku bagi semua bahasa apapun dan dimanapun. Dalam berbagai literatur bahasa, ahli bahasa bersepakat dengan fungsi-fungsi bahasa berikut. Yang pertama, fungsi ekspresi dalam bahasa. Kedua, fungsi komunikasi dalam bahasa. Ketiga, fungsi adaptasi dan integrasi dalam bahasa. Keempat, fungsi kontrol sosial, direktif dalam bahasa. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif jika si penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan, pesan, perasaan, ataupun pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud oleh pemberi pesan. Kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif merupakan kalimat yang tidak terdapat sifat-sifat tertentu pada kalimatnya. Tidak dapat aturan seperti dengan kalimatnya. Tidak terdapat aturan seperti dengan kalimat efektif. Dalam ilmu pengetahuan bahasa Indonesia, pastinya tidak bisa dilepaskan dari yang namanya kalimat. Kalimat sendiri terbentuk dari kumpulan huruf yang menyusun sebuah klausa, dan klausa akan membentuk sebuah kalimat. Ciri-ciri kalimat tidak efektif. Yang pertama, memiliki dua konjungsi pada suatu kalimat yang memiliki dua klausa. Yang kedua, terdapat konjungsi setelah tanda koma. Yang ketiga, kalimatnya diawali dengan konjungsi. Yang keempat, kalimat yang diawali dengan preposisi, kemudian diikuti oleh predikat yang berimbuhan. Yang kelima, kalimat yang tidak mengikuti kaidah EYD. Yang keenam, bahasanya terkadang tidak logis.